Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Kali ini aku mau share cara keren nih ke teman-teman seller yang jualan di banyak marketplace untuk memudahkan dalam mengatur dan menyesuaikan stok produk di tiap-tiap toko kita di marketplace secara otomatis melalui fitur sinkronisasi stok di Big Seller. Jadi Big Seller ini adalah suatu platform omnichannel yang memudahkan kita dalam mengelola semua toko-toko kita di marketplace cukup dalam satu dashboard saja. Sebelumnya aku udah pernah bikin video tutorial cara mendaftar ke Big Seller, kemudian cara menghubungkan semua toko kita di marketplace ke Big Seller, cara scrap produk, salin toko, dan cara mengelola semua orderan kita di marketplace. Semuanya dilakukan cukup dalam satu dashboard Big Seller. Nah, kali ini aku akan menjelaskan dan mempraktekkan fitur keren lainnya di Big Seller, yaitu sinkronisasi stok. Sinkronisasi stok ini maksudnya adalah mengintegrasikan data stok di semua toko kita. Jadi, kalau ada perubahan stok di suatu toko, perubahan ini akan langsung dideteksi oleh data stok gudang Big Seller. Kemudian Big Seller secara otomatis mengupdate jumlah stok ke semua toko-toko kita di marketplace yang kita sinkronkan melalui Big Seller. Misal nih, teman-teman jual panci. Stoknya ada 20. Teman-teman udah upload produk pancinya di toko teman-teman di Shopee, Tokopedia, Lazada. Di masing-masing toko, stoknya diisi 20. Shopee 20, Tokopedia 20, Lazada 20. Kemudian, misalkan ada penjualan panci 5 pieces di Shopee dan 3 pieces di Tokopedia. Berarti sisa stok panci kita ada 12 pieces. Maka, secara otomatis saat itu juga stok di Shopee, Tokopedia, dan Lazada akan menyesuaikan menjadi 12 semua. Stok Shopee 12, stok Tokopedia 12, stok Lazada 12. Tanpa harus kita update satu-satu secara manual. Tentunya ini akan menghemat waktu dan jauh lebih praktis juga ya. Begitu pula kalau kita mau nambahin atau ngurangin stok. Misal kita nambah stok lagi 30 pieces panci ke toko kita atau gudang kita. Nah, kita tinggal menambahkan stok 30 pieces ini ke data stok gudang di Big Seller. Maka secara otomatis di tiap-tiap toko kita di marketplace, stoknya juga bertambah 30. Jadi 42 semua. Nah, agar teman-teman lebih jelas, aku akan mempraktekkan langsung cara sinkronisasi stok via Big Seller. Silahkan teman-teman simak videonya sampai habis ya, karena ini beneran akan memudahkan untuk pengelolaan semua toko teman-teman di marketplace. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Pertama, kita kunjungi website Big Seller, yaitu www.bigseller.com. Lalu kita login ke Big Seller. Kalau teman-teman belum punya akun Big Seller, teman-teman pilih daftar, lalu isi semua datanya. Nah, karena aku sudah punya akun, aku pilih masuk, isi alamat email, password, dan kode verifikasi, lalu klik masuk. Nah, ini dia teman-teman tampilan dashboard Big Seller. Untuk mengatur sinkronisasi stok toko-toko kita di marketplace, kita hanya perlu satu kali saja di awal men-setting aturan sinkronisasi stok. Untuk selanjutnya, stok di toko-toko kita akan otomatis tersinkronisasi. Caranya, kita menuju menu pergudangan. Langkah pertama, kita akan membuat SKU gudang. Pilih SKU gudang. Untuk membuat SKU gudang, kalian bisa import langsung dengan data Excel maupun menambahkan satu persatu. Aku contohkan menambahkan satu SKU gudang. Klik tambah SKU gudang. Pilih tambah SKU tunggal. Kemudian kita tambahkan gambar produk di tanda plus ini. Kita klik. Teman-teman boleh ambil gambar dari komputer ataupun dari media center Big Seller. Ini aku udah upload gambar produknya. Ini tas wanita ya. Kemudian kita isi datanya. Yang ada tanda bintang merah wajib diisi. Nomor SKU ini bebas, kita mau isi apa.
Namun agar lebih gampang, kita bisa samakan saja nomor SKU gudang ini dengan nomor SKU toko kita di marketplace. Aku isi 001. Kemudian untuk judulnya aku mau isi tas selempang wanita 001. Kategori tidak ada kategori. GTIN adalah nomor yang ada di bawah barcode yang ada di paket produk. Ini aku kosongi saja. Isi harganya dan tanggal mulai penjualan. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita akan mapping atau memetakan toko-toko mana saja yang mau kita integrasikan stoknya. Misal di sini aku mau mengintegrasikan stok produk di toko yang di Shopee dan Bukalapak. Oh ya, pastikan sebelumnya kalian sudah menghubungkan toko-toko tersebut ke Big Seller ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, untuk cara menghubungkan toko ke Big Seller, aku udah pernah bikin video tutorialnya ya. Link videonya aku cantumin di kolom deskripsi. Kita klik tambah hubungan pemetaan dengan SKU toko. Aku pilih tokoku di Shopee yang toko Shopee 1. Lalu klik konfirmasi. Cari produk tas tersebut di toko Shopee. Nah, yang ini kita centang dan klik konfirmasi. Kemudian aku mau nambah toko lagi nih untuk disinkronisasi. Kita klik lagi tambah hubungan pemetaan dengan SKU toko. Aku pilih tokoku di Bukalapak yang Bukalapak 1. Konfirmasi. Lalu cari produk tasnya di toko Bukalapak. Kita bisa search melalui nomor SKU-nya 001. Nah, ini dia produk tasnya. Kita centang, pilih konfirmasi. Nah, SKU gudang ini udah aku petakan dengan SKU toko di Shopee dan Bukalapak. Misalkan teman-teman mau menambahkan toko lagi untuk diintegrasikan stoknya, caranya sama ya, yaitu teman-teman klik lagi tambah hubungan pemetaan dengan SKU toko ini ya. Scroll ke bawah lagi. Kita isi berat dan ukuran produk. Kemudian kita centang gudangnya yang default warehouse ini. Kemudian isi stok gudang. Misalnya saat ini aku punya stok tas tersebut 100 pieces. Aku isi 100. Lalu klik simpan. Oke, pembuatan SKU gudangnya sudah berhasil. Pemetaan SKU gudang dengan SKU toko juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat aturan sinkronisasi. Caranya, kita menuju menu pergudangan, pilih sinkronisasi stok. Klik tambah aturan sinkronisasi. Nama aturan ini bebas ya, teman-teman mau kasih nama apa? Misal di sini aku kasih nama aturan gudang. Klik tambah SKU gudang. Aku centang SKU gudang yang aku buat tadi, yang tas selempang wanita ini, konfirmasi. Sinkronisasi gudang, kita pilih gudang yang mau kita pakai, aku pilih yang default warehouse. Kemudian atur sinkronisasi toko, kita klik pilih toko, kemudian aku centang toko yang Shopee dan Bukalapak sesuai dengan toko yang aku petakan tadi. Untuk toko yang perputarannya cepat, kita bisa mempertimbangkan untuk mengaktifkan ambang stok. Saat stok di bawah sekian, sinkronisasi stok toko yang dipilih akan menjadi 0. Misal, aku isi saat stok di bawah 3. Jadi saat stok produk kita kurang dari 3, maka stok produk di semua toko yang kita sinkronkan akan menjadi 0, alias gak bisa diorder dulu. Hal ini biasanya untuk berjaga-jaga, mau dicek dulu sisa stok yang ada tidak reject atau tidak terselip, ataupun alasan-alasan yang lainnya. Ini opsional ya, jika teman-teman merasa produknya nggak perlu ambang stok, teman-teman bisa nonaktifkan ambang stoknya. Kemudian toko prioritas, ini juga opsional, kalau butuh teman-teman bisa aktifkan. Toko prioritas ini maksudnya kalau teman-teman punya toko yang sangat laris dibandingkan toko yang lain. Coba ini aku aktifkan. Pilih toko prioritasnya.
Misal toko yang di Shopee yang sangat laris, maka pilih toko Shopee. Saat stok di bawah sekian, aku isi 4. Selain toko Shopee, maka toko-toko lain yang disinkronisasikan stoknya menjadi 0. Jadi, misal stok produk kita udah di bawah 4, maka stok di Bukalapak akan jadi 0. Yang stoknya masih aktif atau masih ada hanya di Shopee, di toko yang laris atau yang kita prioritaskan tadi. Kemudian persentase sinkronisasi 100%, ini maksudnya stok antara di big seller dengan di toko ini sama. Misal di big seller atau SKU gudang kita isi stoknya 100, di toko stoknya juga 100. Nah, biasanya untuk toko yang perputaran barangnya cepat, alokasi stok bisa dibuat 50% atau separuhnya misalnya. Jadi kalau di big seller stoknya 100, stok di toko akan terisi 50. Aku buat 100% aja, berarti stok di big seller sama dengan stok di toko. Selanjutnya, kita klik simpan. Nah, aturan sinkronisasinya sudah berhasil kita buat. Jangan lupa statusnya kita aktifkan agar aturannya berlaku. Berhasil. Kemudian klik sinkronisasi sekarang, yaitu logo segitiga ini agar aturan sinkronisasinya aktif. Sinkronisasi berhasil, harap cek hasilnya di riwayat sinkronisasi. Oke, kita cek di riwayat sinkronisasi di samping ini. Ini dia, bisa kita lihat status sinkronisasinya berhasil. Langkah terakhir kita tinggal mengaktifkan fitur stok agar sinkronisasinya aktif. Caranya, dari menu pengaturan, pilih pengaturan stok, pastikan fitur stok ini kalian aktifkan. Aktifkan fitur stok, maka saat pesanan masuk atau dibayarkan, stok akan kami alokasikan dan kurangi stok saat pesanan dikirimkan. Klik konfirmasi. Lalu pilih kondisi alokasi stok. Apakah kita mau mengalokasikan stok pesanan belum dibayar ataukah mengalokasikan stok setelah pesanan dibayar? Aku pilih yang kedua ini. Konfirmasi. Berhasil. Maka sinkronisasi stoknya sudah aktif. Oh ya, hal penting yang perlu teman-teman ingat, sinkronisasi stok ini tidak akan bekerja jika penjual memproses pesanan melalui seller center marketplace. Jadi agar sinkronisasi stok ini berfungsi, maka untuk pemenuhan pesanan di semua toko di marketplace yang kita sinkronkan harus dilakukan di dashboard big seller di menu proses pesanan. Aku udah pernah bikin video tutorial juga cara memproses pesanan di semua toko di marketplace melalui satu dashboard big seller. Link videonya aku tulis di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita akan mengecek apakah sinkronisasinya beneran sudah aktif. Kita coba untuk menambahkan stok ke big seller. Caranya dari menu pergudangan, pilih penambahan stok. Gudang kita pilih default warehouse. Klik tambah daftar penambahan stok. Gudang tujuan penambahan stok default warehouse. Metode penambahan kita pilih apakah secara normal atau hasil retur. Secara normal maksudnya memang ada stok barang datang lagi. Hasil retur maksudnya barang yang dibeli customer ada yang dikembalikan. Sehingga untuk memasukkan kembali barang tersebut ke stok kita, maka metode penambahannya pilih yang hasil retur. Di sini aku pilih yang secara normal. Kemudian klik pilih SKU gudang, centang produk tas tadi, konfirmasi. Nah, tadi di awal stoknya ada 100. Misal aku mau nambahin stok 20 sehingga total stoknya menjadi 120. Kita isi 20 di kolom jumlah penambahan stok, lalu konfirmasi. Berhasil ya? Klik tutup. Sekarang kita cek di toko yang di Shopee. Ini dia produknya. Teman-teman lihat stok awalnya 100. Aku refresh dulu. Nah, otomatis stoknya langsung terupdate menjadi 120 tanpa perlu kita ubah di Shopee-nya. Kita cek juga di Bukalapak. Ini produknya. Stok sebelumnya 100. Aku refresh. Nah, sama stoknya langsung otomatis berubah menjadi 120.
Terbukti sinkronisasi stok yang kita buat di Big Seller sudah aktif. Fitur sinkronisasi stok ini berguna banget ya, terutama bagi teman-teman yang punya banyak toko di marketplace. Udah nggak perlu ribet lagi bolak-balik update stoknya satu-satu di tiap-tiap toko di marketplace. Oke teman-teman, itu dia tadi tutorial cara sinkronisasi stok semua toko kita di marketplace menggunakan Big Seller. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua teman-teman seller ya. Oke, sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jangan lupa untuk like videonya. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar aku semakin semangat untuk sharing dan teman-teman gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan online yang lainnya. Oke, see you next video. Bye!